bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di ruangan ini, tanpa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah pada siang hari ini Promovendus telah menyelesaikan tugasnya di program studi Islam S3 di IAIN Kediri. Kita semuanya menyaksikan hari ini bagaimana keberhasilan itu diperoleh oleh Promovendus, dan kita juga patut bersyukur, IAIN pun juga patut bersyukur karena dalam waktu hanya beberapa tahun ini S3 studi Islam IAIN Kediri sudah berhasil meluluskan atau mempromosikan dokternya, dan hari ini insya Allah yang kedua. Selamat Pak Nurbaidah. Sebenarnya saya agak grogi karena ini Pak Nurbaidah ini senior saya juga sebenarnya. Ini ibaratnya dokter sekarang diuji oleh dokter, jadi jeruk makan jeruk. Tapi bagaimanapun karena saya diposisikan di pemuji, bagaimanapun saya juga harus memuji walaupun. Oke, Promovendus, judul disertasi yang disampaikan itu adalah pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara dengan menggunakan dasar hukum Islam dan hukum positif. Ketika saya baca-baca, terutama di apa yang ingin dijawab oleh Promovendus dalam disertasi ini, dan juga saya melihat jawaban dari apa yang disampaikan oleh Promovendus, ada hal yang saya tangkap, karena rumusan masalahnya itu adalah mengapa pertimbangan hakim itu menggunakan pertama hukum positif, hukum Islam, kemudian baru dilanjutkan dengan hukum positif di dalam putusannya, dan yang kedua itu hukum positif dulu kemudian dilanjutkan dengan hukum Islam, dan berikutnya memakai hukum positif saja. Jadi saya mengacu pada pertanyaan tersebut, mengapa? Akhirnya saya pun mencari jawabannya. Yang pertama, di kesimpulan yang nomor 1 itu, mengapa memakai hukum Islam kemudian memakai hukum positif? Jadi secara berurutan. Sehingga di disertasi ini tidak memakai kata-kata selanjutnya. Akhirnya kadang kita harus memahami terlebih dahulu semuanya itu, baru paham, oh ternyata yang dimaksud itu hukum Islam didahulukan di dalam alasan tersebut, baru kemudian hukum positif dibelakangkan gitu kan. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebenarnya Promovendus membuat tipologi-tipologi itu sebenarnya nilai pentingnya untuk pembangunan hukum di Indonesia itu seperti apa? Komentar. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Muhyiddin Maki. Mengapa bahwa kami buat tipologi itu? Karena pertama punya asumsi bahwa pengadilan agama itu harus mengedepankan hukum Islam, baru kemudian hukum positif. Data yang kami peroleh, kesimpulan ternyata terbalik, sehingga memunculkan tipologi. Tipologi yang pertama adalah hukum positif, baru kemudian hukum Islam. Tipologi yang kedua adalah hukum positif saja, yang ketiga hukum Islam dan hukum positif. Untuk apa? Untuk pembaruan hukum di Indonesia ternyata perlu aturan-aturan penyetaraan di pengadilan agama, yaitu bahwa penggunaan hukum Islam dan hukum positif harus seimbang, harus setara. Ini yang penting. Yang kedua, kaitan itu agar supaya apa? Karena pengadilan agama bersumber pada hukum Islam yang kami katakan tadi, hukum Islam masuk kategori hukum tak tertulis, di kemudian hari bisa ada hukum positif yang bersumber pada hukum material dan hukum Islam bisa menjadi hukum
tertulis. Jadi kemudian ada perubahan-perubahan di dalam peradilan agama terkait arah penggunaan hukum Islam dan hukum positif harus seimbang. Hakim harus menyeimbangkan penggunaan dasar pertimbangan hukum di dalam membuat suatu putusan hakim. Demikian Pak Dr. Muhammad. Oke, terima kasih jawabannya. Berarti ini saya menyimpulkan bahwa para hakim di pengadilan agama ini kalau tadi kesimpulannya itu katanya 2/3 masuk surga. Ini ternyata kok di belakang Pak Nur Baidah mengatakan ini kok kebalik. Mestinya hukum Islam dahulu, baru hukum positif. Nah, ini kan juga perlu dipertanyakan. Nah, kemudian dikaitkan dengan politik hukum di Indonesia, Saudara Promovendus. Apakah keadaan seperti ini atau ternyata hakim itu seperti itu sebenarnya apakah ada implikasi terhadap eksistensi hukum tertentu, entah itu hukum Islam atau hukum positif dan sebagainya. Dalam politik hukum Islamnya itu bagaimana? Menurut tanggapan Pak? Terima kasih. Di dalam politik hukum di Indonesia, bahwa aturan apapun harus bersumber pada nilai-nilai ideal di dalam masyarakat. Nilai itu apa? Nilai ideal itu salah satunya adalah hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Itu harus selalu diakomodir di dalam pembuatan undang-undang. Sehingga di dalam hukum Indonesia adalah mayoritas Muslim, sehingga diharapkan nanti memang tidak ada undang-undang syariah, akan tetapi undang-undang peraturan bernuansa Islam. Jadi tidak ada undang-undang hukum syariah, tapi bernuansa Islami. Karena apa? Mayoritas di Indonesia itu beragama Islam. Itulah saya kira dalam politik hukum Indonesia, walaupun kita berdasarkan Pancasila, kita diperbolehkan juga di dalam politik hukum bersumber pada hukum material yang berkemasan, salah satunya selain nilai-nilai budaya, sosial, kebiasaan, dan juga hukum Islam itu sendiri. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Dari penjelasan Promovendus itu berarti ada idealisme yang ada di Promovendus bahwa ternyata hukum Islam itu harus dimenangkan, gitu kan ya? Karena ini adalah pengadilan agama. Sementara kalau saya lihat di penelitian saudara, hukum-hukum atau undang-undang atau peraturan itu sebenarnya yang dikategorikan oleh Promovendus sebagai hukum positif itu kan ternyata sudah atau di dalamnya adalah hukum Islam. Misalnya tentang kompilasi hukum Islam itu ternyata oleh Promovendus dikategorikan di dalam hukum positif. Nah, kemudian mungkin ada yang lain, hukum sebenarnya undang-undang misalnya tentang perwakafan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya istilahnya itu transformasi hukum Islam terhadap hukum Indonesia. Apakah itu sebenarnya tidak bisa memenuhi idealisme yang disampaikan oleh Promovendus bahwa hukum Islam itu harus didahulukan atau banyak dipakai? Yang tadi dikategorikan Islam ternyata hanya sedikit sekali. Gimana teman? Terima kasih. Bahwa terkait dengan hukum positif yang kemudian sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam itu sendiri, maka kalau sudah diundangkan di dalam lembaran negara, hukum Islam itu dari kita tulis jadi tertulis menjadi hukum positif yang berlaku untuk warga negara Indonesia, terutama yang beragama Islam, sebagaimana kompetensi absolut pasal 49 Undang-Undang 7 tahun 89. Sehingga inilah saya kira mengapa ini harus bahwa pengadilan agama harus didasarkan pada kaitan ini. Ternyata di dalam data penelitian kami, hukum Islam yang kami kategorikan hukum tidak tertulis itu di posisi yang ketiga. Sedangkan posisi yang pertama hukum positif dan hukum Islam, kemudian hukum positif. Harapan kami ke depan
tidak menang-menang, tapi diarahkan pada kesetaraan. Hakim di dalam membuat pertimbangan hukum yang berdasarkan hukum yang sudah tercantum di dalam perundang-undangan, walaupun itu sudah bersumber pada hukum, tapi lebih banyak lagi harus bersumber pada nilai-nilai Islam yang belum tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Dan undang-undang itu memberi ruang juga, seperti kami sampaikan pasal 5 Undang-Undang Kehakiman dan pasal 229 kompilasi hukum Islam. Demikian Pak Dr. Oke, terima kasih. Berikutnya seperti saya sampaikan di awal tadi, saya mengacu pada rumusan masalah. Di situ pertanyaannya, mengapa pertimbangan hakim itu mendahulukan hukum Islam, kemudian hukum positif, dan seterusnya. Provendus menyimpulkan bahwa kenapa hukum Islam didahulukan, kemudian hukum positif diakhirkan, itu adalah faktor yang pertama disebutkan, dan itu juga saya pernah sampaikan atau pertanyakan di ujian tertutup. Ada satu faktor itu yang menurut saya karena nomor pertama yang disebutkan oleh Provendus, yaitu karena pendidikan. Menurut Provendus, pendidikan berpengaruh terhadap penempatan hukum positif didahulukan atau diakhirkan. Nah, kemudian juga kenapa hanya hukum positif saja, juga karena faktor pendidikan. Bagaimana tanggapan Provendus? Padahal sekarang hakim, di sini ada hakim enggak ya? Fenomena hakim sekarang, apalagi hakim agama, itu memang pertama seleksi adalah kebanyakan dari sarjana syariat. Tetapi sekarang itu hampir mayoritas hakim itu sudah mengambil S2. S2 itu seringkali mengambilnya di umum. Nah, saya kira kita para akademisi tahu seperti itu. Nah, kemudian menurut saya pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa besar pengaruh pendidikan tadi, apalagi ini kan kesimpulan dari Provendus. Padahal kan hakim itu keadaannya itu seperti itu. Bahkan sekarang hakim banyak yang doktor. Lalu tadi kan advokatnya saja doktor, double ya. Pasti hakimnya juga harus mengimbangi. Jadi seperti itu. Apa sebenarnya pengaruh bukannya, atau seberapa besar sebenarnya pendidikan berpengaruh terhadap mendahulukan dan mengakhirkan hukum-hukum tertentu tadi? Padahal fenomenanya seperti itu. Tanggapannya, Pak. Terima kasih Pak Dr. Melayu. Bahwa yang pertama mungkin menjadi pertanyaan semua pihak, mengapa dalam rumusan masalah kami kita dahulukan hukum Islam dan hukum positif, yang kedua hukum positif, hukum Islam, yang terakhir hukum positif. Itu adalah dalam kerangka sosial bahwa di pengadilan agama itu tentu saja hukum Islam itu harus digunakan lebih utama daripada hukum positif. Akan tetapi hasil penelitian kami sebaliknya. Sehingga kalau katakan itu semacam hipotesa. Jadi awal itu kita prediksi, tapi di faktanya tidak seperti itu. Sehingga di dalam faktanya ada 3 tipologi tadi: hukum positif, hukum Islam, hukum positif, dan hukum Islam, hukum positif. Nah, seberapa besar pengaruhnya pendidikan hakim terhadap suatu putusan terkait dengan hukum Islam? Ini sangat berpengaruh. Bagaimana menggunakan hukum Islam terkait dengan misalnya Islam tidak mengenal harta bersama. Islam tidak mengenal harta bersama. Zaman dulu belum tahu apa itu dispensasi nikah. Sekarang ada. Inilah maka pemahaman-pemahaman ini perlu sekali oleh hakim dipenuhi. Karena apa? Pemahaman hukum Islam membuat hakim di dalam membuat putusan akan diberikan arah yang benar. Arah yang benar seperti apa? Seperti tadi, apakah titik berat pada social justice, moral justice, atau legal justice? Ini apa? Karena apa? Hukum Islam
kalau di dalam pembuatan undang-undang sumber hukum itu sebagai sumber hukum material di dalam pembuatan Islam. Di dalam putusan hukum Islam yang belum tertulis juga sebagai bahan untuk membuat putusan agar mendekati legal justice, moral justice maupun social justice. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya terhadap putusan-putusannya. Demikian Pak Dr. Maya. Terima kasih. Oke, berarti pendidikan berpengaruh terhadap putusan. Tetapi di sini di disertasi Promovendus, pendidikan itu berpengaruh terhadap mendahulukan dan mengakhirkan hukum tadi. Itu tadi sebenarnya yang saya pertanyakan. Kemudian juga sebenarnya apakah ketika hukum positif didahulukan, hukum Islam dibelakangkan, itu sebenarnya apakah berpengaruh terhadap kualitas putusan? Gimana? Terima kasih. Jadi maksud saya tadi terkait dengan pendidikan hukum Islam sangat berpengaruh terhadap putusan itu. Sehingga kalau memahami substansi hukum Islam, maka hakim didorong untuk membuat memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan substansi hukum Islam. Bagaimana akan membuat suatu putusan yang sesuai dengan nilai Islam kalau tidak memahami substansi hukum Islam? Walaupun hukum Islam itu seperti tadi fikih dibagi-bagi. Demikian, Pak Dokter. Terima kasih. Satu lagi sebenarnya terlalu lama ya. Hanya konfirmasi saja di kesimpulan itu kan seperti tadi kan faktor pendidikan dan lain sebagainya. Tapi di halaman 175 itu sebenarnya ada suatu kesimpulan yang menarik menurut saya dan saya kira itu menjadi jawaban mengapa kok pertimbangan hakim seperti itu. Jadi di situ dinyatakan jika hukum positif itu sudah ada, maka pasti hakim itu akan memakai hukum positif itu sebagai pertimbangan putusan. Bila tidak ada, baru hukum syariat atau hukum Islam. Saya kira ini perlu penelitian berikutnya. Apakah memang seperti itu? Harusnya di cross check. Kalau hukum Islam didahulukan tadi, apakah memang benar hukum positifnya itu memang belum ada? Nah, jadi itu kesimpulan itu saya kira ya, mengapa mendahulukan ini sebenarnya adalah pada faktor karena hukum positifnya itu sudah ada atau belum. Nah, karena hakim seperti yang disampaikan Promovendus tadi, hakim itu takut untuk memutuskan suatu putusan di pengadilan tersebut yang menulayani atau bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Saya kira itu saja. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhaimin. Luar biasa pertanyaan dan jawabannya, menunjukkan kapasitas beliau berdua ini memang luar biasa ya. Di Pak Muhaimin hebat, Pak Nurbeda juga tidak kalah hebat bagaimana menjawab argumentasi, memberikan argumentasi dari pertanyaan dari Pak Muhaimin. Tetapi yang jelas dari jawaban dan pertanyaan tadi, saya bisa membaca bahwa perlu keberanian hakim, seorang hakim ya, menggunakan dasar moral justice maupun social justice, yang di sini dibutuhkan pengetahuan yang cukup bagi seorang hakim dan keberanian ya, tidak hanya berpijak pada hukum positif. Yang ini tentunya kita harapkan di masa akan datang para hakim ini bisa lebih menguasai tentang social justice dan moral justice sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Dan ini tantangan bagi kita semuanya, bagi perguruan tinggi, terutama di Prodi HKI, Pak Dr. Ilham Tohari, dan Prodi HKI 1 ya, bagaimana nanti kita bisa menghasilkan para lulusan yang berkualitas sehingga ketika menjadi hakim punya wawasan yang luas, sehingga tidak hanya berpijak pada hukum positif saja.
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada penguji berikutnya, yaitu Bapak Dr. Sofi Huda, MAG, dosen Fakultas Usuluddin, YIN Kediri, sekaligus sekretaris LP2M. Kami persilakan Pak Sofi.